Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muhsi alladzi ahsa kulla syai'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hayyul muhyi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wan nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil qurasyi sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil arabi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ilaihi yantami, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita hormati para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah kita bisa berkumpul, bertemu kembali di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-samin wal khamsun min asma'illah al-husna al-muhsi, yang ke-58 dari nama-nama Allah al-husna ialah al-muhsi. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang nama Allah al-muhsi. Huwal alim, walakin iza udhifa al-ilmu ila al-ma'lumat min haitsu yuhsil ma'lumati wa ya'udduha wa yuhitu biha summiya ihsa'a. Wal muhsil mutlaq huwa alladhi yankashifu bi 'ilmihi kull haddu kulli ma'lum wa 'adaduhu wa mablaghuhu. Al-muhsi artinya adalah al-alim, yang mengetahui, tetapi apabila disandarkan itu pengetahuan dari sekira-kira menghitung yang diketahui dan meliputi dengannya, maka dinamakan muhsi. Jadi al-muhsi ini mengetahui dan menghitung. Nah, kalau al-alim itu hanya artinya mengetahui. Al-muhsi mengetahui dan menghitungnya dengan hitungan yang pas, kada kurang kada lebih dari apa yang diketahuinya itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghinggai, menghitung tiap-tiap sesuatu itu bilangannya. Di dalam laut kita tahu ada iwak. Nah, maka itu namanya alim, tahu. Di dalam laut ada ikan paus, ada ikan kakap, ada ikan ini, ikan itu, kita tahu, itu namanya alim. Tetapi kalau tahu dengan jumlahnya, di dalam laut ikan paus jumlahnya 1.100.000 ekor.
Ikan kakap dalam laut itu jumlahnya sekian-sekian ekor. Nah, itulah al-muhsi. Al-muhsi mengetahui sesuatu dan jumlah dia hitung dengan hitungan yang pas. Kita tahu malaikat itu ada. Kita beriman malaikat itu ada. Tetapi kita kada tahu berapa jumlah malaikat. Nah, Allah tahu malaikat yang ada di bumi sekian, malaikat yang ada di langit pertama sekian, malaikat yang ada di laut sekian. Persis jumlahnya, kada kurang lebih. Itulah nama Allah Al-Muhsi ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yuhsi kulla syai' adada, dia menghitung tiap-tiap sesuatu bilangannya. Wa yuhsi amalal ibad, dan dia menghitung amal perbuatan hamba-hambanya. Nah, Allah mengetahui dan menghitungnya berapa amal baik dari kita, berapa amal sunat yang kita kerjakan, berapa amal wajib yang kita kerjakan, berapa amal haram kita kerjakan, berapa amal yang makruh kita kerjakan, berapa amal yang mubah dikerjakan. Itu semua Allah mengetahui, kada kurang kada lebih. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tidak ada amal kita ini berapa jumlahnya, tidak ada, melainkan diketahui, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hitungan yang pas, tahdida. Al-mu'min bismillahil muhsi ayyuhsi amala nafsihi wa yuhsi zada ma'adihi. Kalau kita sudah percaya, sudah beriman bahwa Allah Ta'ala itu menghitung amal perbuatan kita, sedikit pun tidak ada amal yang luput dari hitungan Allah. Nah, kalau kita sudah beriman itu, percaya demikian, maka kita mesti menghitung amal kita dan menghitung bekal yang akan kita bawa untuk hari akhirat nantinya. Nah, jadi kita hitung amal kita. Karena kita percaya bahwa Allah nanti akan menghitung amal kita, maka kita pun mesti menghitung amal kita ini. Nah, mulai pagi, beisukan sampai kamarian, apa amal-amal yang kita perbuat, yang wajib apa, yang sunat apa, yang makruh apa, yang haram apa. Nah, dihitung. Dan kita menghitung pula bekal sanggup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hitung bekal kita, berapa kira-kira, apa-apa amal kira-kira yang bisa menyampaikan kita kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mesti dihitung. Kalau kita hendak musafir, kita hendak umrah misalnya, contoh umrah, kita tahu kita umrah dari sini, kita di Jakarta singgah. Habis di Jakarta kita singgah, kita terbang lagi, jalan lagi ke Jeddah, singgah lagi di Jeddah. Di Jeddah menuju Mekah, dari Mekah kayaknya menuju Madinah, dari Madinah bisa ke Jeddah, bisa ke Jakarta langsung. Nah, itu kita hitung. Nah, lalu kita hitung apa sanggup kita, bekal kita di tiap-tiap tahapan-tahapan perjalanan itu, supaya kita jangan sulit. Oh, ini singgah di Jakarta, di Jakarta ini singgah kira-kira setengah hari.
bekalku di Jakarta itu cukup demikian. Karena di pesawat 9 jam, bekal di pesawat yang kita siapkan apa? Ini. Nah, kayaknya di Jeddah, di Mekah kita sekian hari, bekal kita di Mekah berapa cukup kita sediakan. Nah, bila kita musafir dengan demikian cara, maka musafir kita akan mengalami kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ibadah umrah itu. Nah, coba kalau kita kada berperhitungkan, kita kada bersedia bekal, atau bersedia bekal cuma kada berhitung, ini baju tapi buat dalam tas, kada menghitung nah mana pacang dipakai kena di Jakarta, mana yang dipacang dipakai sagan ihram, mana yang bakal dipakai di Jeddah, mana bakal dipakai di Makkah. Kalau kita kada berhitung itu kita sulit, walaupun kita membawa bekal. Tapi kalau kita kadang menghitung bekal ini diperlukan di sini, bekal itu diperlukan di situ, itu harus menghitung. Supaya perjalanan kita dalam mencapai umrah ini menjadi umrah yang bagus yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Demikian pula perjalanan kita menuju surga. Kalau kita kada berhitung, kada bakal sampai. Kalaupun sampai menemui kesusahan-kesusahan, kalau kita kadang menghitung bekal. Berapa tempat yang kita singgahi dulu hanya sampai ke surga tuh. Satu yang bakal kita singgahi sebelum ke surga itu sakaratul maut, kematian. Kalau kita kada mati, kada bakal ke surga. Bila mati ini kita persiapannya kada bagus, kada bakal sampai ke surga. Sakaratul maut merupakan sesuatu yang pasti dilalui oleh setiap manusia yang ingin ke surga. Nah, kita hitung, kalau aku kena sakaratul maut, apa bekal yang aku siapkan di masa sakaratul maut itu? Apa kira-kira bekal kita sagana sakaratul maut? Nah, walaupun kita punya bekal banyak, cuma kalau persiapannya kada bujur itu kesusahan kita, kesulitan. Bisa duit banyak, cuma anaknya dalam tas di bawah bagasi, kada kau ambil kita. Di pesawat tuh pesawat duit saling banyak kan, dibuat dalam kupur di bagasi. Datang pegawai pesawat menawari barang apa lawan kita, kawan nukar kita, kada kawa duitnya di bagasi banyak kayak besango. Kenapa andaknya kada pas? Nah, bekal akhirat pun demikian. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, ada amalia-amalia khusus yang disiapkan untuk tempat-tempat itu. Pertama yang kita mesti lalui itu adalah sakaratul maut. Nah, kayak apa cara supaya sakaratul maut ini husnul khatimah? Karena bila ini kada husnul khatimah, kada bakal sampai ke surga. Kalaupun sampai ke bisa macam-macam yang dilalui, susah payah. Nah, jadi kita hitung sejak dini sanggup untuk sakaratul maut supaya husnul khatimah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita? Ujar Nabi kita, kematian itu sesuatu yang sangat sulit. Sakitnya mati itu komplit rohani dan jasmani. Nah, itu sakitnya mati. Nah, satu sakitnya sakit penyakit dulu. Malaikat mencabut nyawa dari urat-urat. Itu sakit luar biasa. Ujar Nabi kita mengatakan sakitnya luar biasa. Ini Nabi yang mengisahkan. Satu itu. Sakit yang kedua sakit hati. Apa sakit hati? Meninggalkan anak, meninggalkan laki, meninggalkan bini,
ninggalakan kabun, bagi nang bisi kabun, ninggalakan mobil, bakal bisa nang bisi mobil, ninggalakan gedung, nang bisi gedung. Sakitnya hati luar biasa. Kalau kita bisi gedung kita hilang sebuah, sakitlah hati, sakit. Mati pang, semuaan ditinggalkan. Bayangkan sakitnya hati orang hendak mati itu. Apalagi rumahku negananya, kayaknya aku mati, biniku kawin ke lain. Sakit benar hati mikirkan itu. Mana sudah penyakit di awak, tambah sakit hati. Bakal meninggalkan orang-orang yang dicintai, meninggalkan hal-hal yang dicintai. Jadi sakitnya mati itu komplit sakitnya. Nah, disitulah Nabi kita memberikan doa supaya kita nyaman menghadapi mati itu. Banyak doa, tapi kada semua doa untuk itu. Nah, Rasulullah dalam sebuah riwayat menyebutkan beliau berdoa, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini doa dipakai Nabi. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah tolonglah aku menghadapi kematian. Wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan itu mati atasku. Ini doa dibaca Nabi. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku 'alal maut, menghadapi mati. Wa hawwinhu 'alayya, mudahkan mati itu atasku. Nah, kalau kita takutan menghadapi mati, baca doa nih. Kada takutan, kada baca, kada apa-apa. Mun asa takutan mati, baca doa nih. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan itu kematian atasku. Nah, itu doa. Yang kedua, menghadapi sakaratul maut itu, ujar Nabi kita, akhbarani Jibril, aku dikabarkan oleh Jibril, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih, bahwa la ilaha illallah teman penghibur kita waktu kita mati. Jadi dua itu sekada-kadanya persiapan kita yang kita perhitungkan sejak sekarang untuk menghadapi sakaratul maut itu. Pertama doa, yang kedua perbanyak la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Supaya apa? Karena la ilaha illallah ini akan menjadi teman menghibur kita pada waktu sakaratul maut. Bini kada kau menghibur, laki kada kau menghibur, anak cucu kada kau menghibur lagi. Yang bisa menghibur kita waktu sakaratul maut hanya satu, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita beramal la ilaha illallah berapa sehari, itu kita di waktu sakaratul maut dia akan muncul menjadi penghibur kita, penentram hati kita menghadapi malaikat maut itu. Nah, jadi ini bekal yang mesti kita siapkan untuk menghadapi kematian. Yang kedua yang mesti kita hadapi, mesti kita jumpai, fitnatul qabri, fitnah kubur. Kubur itu fitnah, kubur itu ujian. Sempit, gelap gulita, banyak cacing, banyak ulat, ada ular macam-macam. Belum lagi munkar nakir, belum lagi himpitan kubur. Nah, kalau kita kada persiapkan itu sejak sekarang, pasti kesusahan masuk kubur. Kenapa? Karena kita kada pernah membiasakan masuk kubur. Kita kada pernah membayangkan kubur itu kayak apa. Tapi Nabi menyatakan bahwa kubur itu, ujar Nabi, tempat yang paling sulit. Kalau di situ kita kada punya persiapan, kada punya bekal yang khusus untuk kubur, kita kesusahan. Dihimpit kubur, datang malaikat munkar nakir yang luar biasa menakutkan munkar nakir.
Nah, lalu apa Rasulullah mengajarkan kita untuk bekal khusus menghadapi fitnah kubur ini? Rasulullah menyatakan, man qara'a suratal muluk kulla lailah lam yadurruhul fattan. Siapa-siapa yang membaca surah muluk tabarak tiap-tiap malam, dia akan selamat dari fitnah kubur. Nah, baca surah tabarak kulla lailah, tiap-tiap malam baca itu, maka kubur kita akan luas, kubur akan terang, munkar nakir akan bisa kita jawab, himpitan kubur akan dicegah oleh surah muluk itu. Jadi orang-orang bahari mengamalkan tabarak itu persiapan untuk alam kubur, persiapan alam kubur. Yang mana surah-surah lain di Al-Quran fungsinya tidak demikian. Surah Waqiah bagus tapi kada untuk kubur. Surah Yasin bagus tapi kada untuk khusus kubur. Yang untuk kubur ini surah muluk. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Itu tiap-tiap malam kita siapkan juga bekal itu. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan, menganjurkan untuk menghadapi kubur itu doa berlindung dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa di tasyahud akhir biasa. Nah, itu doa supaya kita selamat dari azab kubur. Karena kubur pasti kita lalui, pasti kita masuki. Kalau kada ada persiapan kita akan susah. Kemudian yang ketiga yang kita akan hadapi, al-muqsu fil qabri. Kita di kubur itu diam. Berapa lawas kita diam di kubur? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bisa ribuan tahun kita di kubur. Nah, ribuan tahun di kubur kalau kada bekal, kita bisa membayangkan. Jangankan 1000 tahun kita kada ada bekal, seminggu aja kita kada ada bekal. Nah, ini dalam kubur sekian tahun kita, apa sanggup kita? Itu mesti diihsa, mesti dihitung. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Muhsi, sembahyang kada kawal lagi di kubur, puasa kada kawal lagi di kubur, amaliyah kita di kubur putus. Nah, Rasulullah mengajarkan, iza mata ibnu Adam in kata amaluhu illa min salas. Jadi bila mati manusia, putus sudah amal, kada bisa berbuat apa-apa lagi. Kita dalam kubur membaca la ilaha illallah, kada jadi pahala lagi. Dalam kubur membaca salawat, kada jadi pahala lagi. Karena bukan zamannya taklif. Di kubur itu bukan zamannya kita dibebani untuk sesuatu. Nah, jadi dalam kubur itu putus sudah amal, kada bisa apa-apa kecuali 3 hal. Nah, 3 hal nang kada putus terus mengalir ke dalam kubur, walaupun kita sudah meninggal terus datang dalam kubur. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah, kita bisa dia sudah ada berwakaf samitir segi 4 tanah, 4 nukar orang bulah masjid, 4 dibangun masjid. Nah, maka selama masjid itu disambahyangi orang, terus mengalir dalam kubur pahalanya. Ini yang menyamani di kubur, ini yang menyamani di kubur. Amal lain sudah kada bisa. Ada tinggal sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ada ilmu yang kita ajarkan yang diamalkan orang. Imam Bukhari mengumpul hadis, mengarang kitab hadis. Imam Bukhari 1000 tahun lebih yang lalu.
Dibaca orang kitab Bukhari sampai hari ini, sampai pahalanya mengalir lawan sidin. Terang kubur sidin, luas kubur. Kenapa? Setiap kali orang baca kitab Bukhari sampai pahala. Itu ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya tahun 500-an Hijriah, para ribuan tahun sudah. Dibaca kitab Ihya sampai pahala Imam Ghazali, tarang kubur sidin, lapang kubur. Kenapa? Karena ada ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Abahnya dalam kubur, anaknya yang berdoa, ya Allah ampuni dosa abah mama, ya Allah rahmati kubur abah mama, lapangkan. Karena ini anak saleh, doanya diijabah Allah, nangkoi tentarang kuburnya, lapang kuburnya. Nah, kalau kita bersiap-siap untuk dalam kubur, antara tiga nih, baik ketiga-tiganya bagus lagi. Ada sedekah jariah, ada ilmu yang dipakai orang, ada anak saleh yang mendoakan kita. Maka selama itu jalan, dalam kubur pun dapat nikmat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang pasti kita lalui menuju surga itu adalah mahsyar, lapangan berhimpunnya seluruh makhluk manusia dari Adam sampai hari kiamat kumpul. Nah, mahsyar. Di situ kada ada warung. Kada ada warung. Di situ kada ada orang berjual apa-apa. Kayak apa cara kita menghadapi di mahsyar itu? Ada satu umat di mahsyar nih. Ratusan bahkan mungkin bisa ribuan tahun di padang mahsyar. Kayak apa kita? Kita di sana itu sama jalan kita di sini. Berasa, melihat, mendengar. Cuma pindah tempat. Kita di dunia sakit, dikibit. Di padang mahsyar bang gak enak, sakit juga dikibit. Kada ada bedanya. Kalau belain lawan di sini kada. Kita di sini makan kanyang, di padang mahsyar bang makan kanyang juga. Kita di sini haus, padang mahsyar haus juga. Sama. Cuma tempatnya aja beda. Kitanya kita ini nih bang orangnya. Nah, kalau bang kita lain kita kada kita orangnya. Coba kita lihat gambar kita. Nang umur 50 tahun lihat gambar 10 tahun bahari. Iyalah kita nih toh. Iya kita nih toh. Cuma 50 tahun lalu kita masih halus, masih baik. 50 tahun sekarang kita iya itu juga orangnya. Di sini dikibit sakit, dulu sakit juga dikibit. Kan tidak beda. Walaupun tubuh kita belain, tapi kitanya itu orangnya. Yang dikubur kita nih panggilnya, yang di mahsyar kita nih juga orangnya. Nah di situ kada ada apa-apa yang diharapkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersiap-siap menghadapi padang mahsyar kayak apa supaya jangan haus, jangan lapar, jangan bertelanjang di situ. Kan kapannya sudah hancur. Kapan hancur? Lalu Rasulullah bersabda, ujar Nabi, man kasa fid dunya lillah kasahullah, wa man at'ama lillah at'amahullah, wa man saqa lillah saqahullah. Nah, di padang mahsyar ujar Nabi, manusia sangat susah payah, telanjang, lapar, haus. Siapa dalam dunia suka memberi pakaian, nah, dalam dunia suka berbagi baju, dalam dunia suka, kasahullah, di padang mahsyar kena diberi Allah pakaian, baju yang diberikan. Kalau untuk menghadapi padang mahsyar, pakaian. Memberi hambal bang, lain kisahnya hambal. Walaupun berpahala juga. Memberi selimut, lain kisahnya. Usus menghadapi ini mesti baju yang kita beri. Nah,
Upiah beriakan 2 orang, baju beriakan 2 orang, selawar beri orang, supaya apa? Di padang mahsyar itu yang kita berikan itu dikembalikan oleh Allah untuk kita. Jadi kalau kita bersedekah baju itu ada kekhususan, ada kelebihan daripada kita bersedekah duit. Sedekah duit itu berpahala juga. Tapi kalau untuk padang mahsyar itu lain kisahnya. Ini perlu baju, bukan perlu duit di padang mahsyar. Wa man at'ama, siapa yang memberi makan dalam dunia lillah, karena Allah. Dalam dunia kan tujuan memberi makan orang. Karena nasi bungkus dibaginya lillahi ta'ala. Kadang mengiau orang ke rumah, mengundang orang ke rumah diberi makan karena Allah Ta'ala. Nah, orang yang demikian dalam dunia at'amahullah, di padang mahsyar dapat makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man saqalillah saqahullah, siapa yang dalam dunia suka memberi air minum karena Allah, sakahullah, di padang mahsyar diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersedekah itu mesti bervariasi. Kadang-kadang kita bersedekah duit, bagus. Ini waktu lain bersedekah baju, bersedekah nasi, bersedekah apalagi air minum. Karena fungsinya lain-lain, kegunaan lain-lain. Orang yang kada biasa bersedekah baju, sedekah duit saja, di padang mahsyar telanjangnya. Telanjang. Kenapa? Dalam hidup kada pernah bersedekah baju. Karena hadisnya mengatakan man kasa, siapa yang memberi pakaian lillah karena Allah, kasahullah, Allah beri pakaian dia. Pada hari raya sedekah baju, dipilih-pilih waktunya. Nah, itu untuk menghadapi padang mahsyar. Kemudian yang kelima yang pasti kita lalui sebelum masuk surga, al-hisab, dihitung. Berapa diberi umur? 60 tahun. Dihitung. Berapa berbuat baik, berapa berbuat dosa, berapa nikmat yang diterima, kemana aja membelanjakan, kemana aja dihitung oleh Allah. Nah, kalau kita kadang menghitung di dunia ini, kita bakal kesulitan di situ. Kalau kita sudah menghitung duit 1 juta dikabat, hitung 1 juta dikabat, kayaknya pas orang hitung orang sudah bakabat 1 juta 2 juta, mau duit sabakul bisi kita hitung orang. Nah, menghitung kayak apa? Mungkin berhitung dahulu. Dalam dunia aja susah kita, apalagi di akhirat. Kalau kita kadang menghitung dalam dunia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum bil hisab qada. Ujar Sayyidina Umar, hitunglah diri kamu dulu di dunia, karena itu mempermudah nanti di akhirat. Mudah. Kalau sudah kita biasa menghitung, mulai besokan tadi sampai kemayan gitu amal. Yang baik alhamdulillah, yang kada baik astagfirullah wa atubu ilallah. Dihitung. Kayaknya subuh kita hitung pulang, mulai maghrib sampai subuh, sembahyang maghrib, baca Quran, ini itu, alhamdulillah. Oh, tadi aja berbuat dosa di sini, astagfirullah wa atubu. Kita hitung dulu. Kayaknya di padang mahsyar kita kada sulit lagi karena sudah berhitung berdahulu. Ditambah lagi doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi dalam sembahyang berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di akhirat hisab yang mudah. Aisyah mendengar, wahai Rasulullah, pian berdoa apa tadi? Ya Nabi, supaya hisab itu mudah kena di akhirat. Nah, kada disulitkan oleh Allah. Hisab secara umum aja, kada hisab nang detail, kada hisab secara global. Nyaman lah kas, kalau tunggu bijian dihitungi, bah susah payah kita. Nah, itu untuk menghadapi hisab yang mudah.
Yang keenam yang kita mesti lalui, al-mizan, timbangan. Habis dihisab, ditimbang amal. Nah, ditimbang. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa bi syatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya menang, dia selamat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang timbangan amalnya, kebaikannya ringan, dia akan celaka. Nah, lalu kita disuruh mencari amal. Mencari amal, apa amal yang paling berat untuk timbangan kebaikan ini? Amal ibadah taat kada kehitungan banyaknya. Wirid, zikir, macam-macam zikir. Macam-macam amalan. Wirid, ratib itu ini. Kalau kita baca semuaan, kada mayu waktu, kada mayu umur. Buku amalan nggak ini kandalnya nah. Baik sebenarnya hari kada mayu waktu. Nah, lalu kita disuruh memilih. Nabi juga melajari mana yang paling perlu diamalkan, mana yang paling perlu diutamakan. Karena semua kan kada mampu manusia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqal min husnul khuluq." Jar Nabi, tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan melainkan husnul khuluq, baik budi pekerti. Nah, ini membantu kita. Membantu kita. Nah, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma husnul khuluq?" Apa garang baik budi pekerti itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi, "Tasilu man kata'ak." Engkau menghubungi orang yang selama ini memutuskan hubungan dengan engkau. Wa ta'fu amman zalamak. Engkau maafkan orang yang menzalim engkau. Kita memaafkan orang yang menzalim kita. Orang pernah menampiling kita, atau orang pernah mengambil harta kita, kita maafkan. Kita maafkan. Ini pahalanya nih jauh lebih besar daripada sembahyang sunat semalaman suntuk. Mulai isya sampai subuh, pas haparna orang bayang. Pahalanya berpahala. Tapi mana kena ganalnya, mana beratnya di timbangan lawan kita memaafkan kepada orang yang pernah zalim kepada kita. Ganal itu, besar itu pahalanya. Nah. Wa tu'ti man haramak, dan memberi orang yang kada pernah memberi engkau. Itu ganal pahalanya. Membantu untuk timbangan amal kebaikan. Inya ni mun tempe di warung ada sombi hari minum kita. Padahalnya orang sugih. Tempe makan di warung kada pernah membiarkan kita makan. Iya. Kalau kita masuk baik akhlak, orang ini seumur ini sombiari aku makan nih. Hari ininya aku bayariakan. Jam berapa makan? Bayari. Padahalnya kada pernah berbuat baik lawan kita. Nah, tapi kita bayari makannya. Itu namanya wa tu'ti man haram. Nah, pahalanya itu sembahyang 1000 rakaat masih tinggi sebungkus nasi dibayari orang yang kada pernah nang memberi kita makan itu. Nah, ini memberatkan timbangan amal. Makanya amal itu ada martabat-martabatnya. Ada amal ini sekian pahalanya, ini tingkatannya. Ya, ini tak kurang, ini tak kurang. Jadi pilih-pilih, dicari-cari mana amal yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita. Para muhibbin rahimakumullah, sesudah ditimbang amal terakhir, bila selamat di sini surga ada, sirat titian siratal mustaqim. Bila kawan barang selamat dah. Bila gugur ke neraka. Nah, ini persiapan akhir. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, asbatukum ala sirat
asaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Orang yang paling selamat di titian itu orang yang sangat cinta kepada keluargaku dan sahabat-sahabatku. Makin kita cinta kepada keluarga Nabi, zuriat Nabi, makin kita cinta kepada sahabat Nabi, makin kuat pijakan kita di Shiratal Mustaqim, kada akan tergelincir ke sana. Itu salah satu sangu kita untuk supaya selamat bisa menyeberang titian Shiratal Mustaqim. Nah, sampai nyeberang dah surga sudah, surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Muhsi, kita mesti menghitung bekal kita di akhirat sesuai dengan tahapan-tahapan kita tadi, sesuai dengan apa-apa yang diperlukan dalam tahapan-tahapan itu. Kalau kita bersedia dalam dunia dengan sesuai demikian tadi, kita akan mulus sampai ke dalam surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian 59 Al-Mubdi'u. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa qina adzaban sayyira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal akhirin innahum rahmat. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'an wa la balagha wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah istiqamah wal husnul khatimah wa tawassalna bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma in sujadan fid din wa barakatuh umur sihatan fil jism wa sihatan fil rizqi taubatan qabla al-maut wa sa'adatan inda al-maut wa qabla al-maut wa afwan min al-hisab wa min al-ajab wa nasiban min al-jannah wa zuqna min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika su'ul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka tasmi'u du'a innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.